Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Bracket Coppa Italia untuk musim 2026-27 telah resmi diumumkan dan AC Milan bisa menghadapi Inter. Setiap tahunnya, Bracket Coppa Italia selalu muncul tidak lama dari pengumuman resmi jadwal Serie A untuk musim baru. Hal ini berbeda dengan negara lain seperti Inggris, di mana mereka selalu melakukan pengundian untuk setiap putaran, sedangkan di Italia ini merupakan sistem unggulan seperti bracket tenis. Keunggulan teratas adalah mereka yang finish di 8 besar Serie A musim sebelumnya seperti Inter, Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus, Atalanta, dan Bologna. Mereka akan otomatis lolos ke 16 besar dan memainkan laga tersebut di kandang masing-masing karena mereka adalah tim unggulan. Ada 44 tim yang berpartisipasi pada kompetisi ini. Mereka terdiri dari 20 tim Serie A, 20 tim dari Serie B, dan 4 tim dari Lega Pro yang berhasil lolos. Beberapa sisi terlihat akan menyajikan pertandingan menarik seperti Inter Bologna dan Como Milan di satu sisi, sedangkan Roma Juventus dan Napoli Atalanta di sisi yang lain. Jika Rossoneri berhasil memenangkan pertandingan, maka mereka berpotensi melawan Bologna atau Lazio pada perempat final. Kemudian, laga derby della Madonnina berpotensi terjadi pada semifinal jika Milan dan Inter mampu melangkah jauh pada Coppa Italia musim 2026-27. AC Milan sekali lagi pertimbangkan bintang timnas Jepang yaitu Daichi Kamada secara gratis menurut sebuah laporan. Football Transfer mengutip Sportbild yang melaporkan bahwa Milan tertarik pada pemain berusia 29 tahun itu sekali lagi. Kontrak pemain Jepang bersama Crystal Palace akan berakhir pada musim panas kali ini, yang berarti dia akan kembali tersedia secara bebas transfer dan bisa masuk ke dalam daftar buruan di Avolo. Kamada bergabung dengan klub London Selatan itu dari Lazio dengan status bebas transfer pada musim panas 2024 dan sejak itu dia telah membuat 89 penampilan kompetitif untuk The Eagles serta menyumbangkan total 3 gol dan 8 assist atas namanya. Di bawah asuhan Oliver Glasner, mantan pemain Eintracht Frankfurt itu juga memenangkan Piala FA, Piala Super, dan UEFA Conference League. Sebelumnya Glasner terlihat semakin dekat bergabung dengan Milan, tetapi akhirnya Rossoneri berpaling kepada Ruben Amorim untuk mengisi peran pelatih kepala berikutnya. AC Milan telah menolak pendekatan dari New York City FC untuk Christian Pulisic menurut sebuah laporan. ESPN mengkonfirmasi bahwa New York City FC telah memiliki rencana untuk membuka stadion baru pada musim panas mendatang dan mengharapkan mendapatkan lebih banyak pemasukan. Sementara itu mereka juga menginginkan penandatanganan besar untuk melengkapi proyek tersebut dan Pulisic ada di dalam daftar mereka. Laporan tersebut menggambarkan Pulisic sedang berada di klub yang alami kekacauan setelah pemecatan CEO Giorgio Furlani, Direktur Olahraga Iglitare, Manajer Massimiliano Allegri, dan Direktur Teknis Geoffrey Moncada pada akhir musim kemarin. Meskipun demikian, Gary Cardinale telah menegaskan bahwa dia ingin mempertahankan Pulisic serta pemain bintang lainnya seperti Adrien Rabiot dan Mike Mignon. Kedatangan Ruben Amorim sendiri mungkin menjadi faktor positif karena dia akan memainkan formasi 3-4-2-1, tetapi tampaknya ini masih bisa menjadi harapan sang pemilik. Milan ingin mengikat Pulisic dengan kontrak baru karena kesepakatan saat ini berakhir pada tahun 2027, meskipun klub masih dapat memperpanjang kontraknya secara sepihak hingga 2028. Namun sang penyerang tampaknya ingin melihat klub dapat stabil lebih dahulu sebelum menyetujui perpanjangan kontrak dengan Rossoneri. AC Milan pantau bintang Benfica yang sedang beraksi bersama timnas Kolombia menurut sebuah laporan. Calciomercato.com mengutip Sport Italia yang melaporkan bahwa Diavolo mulai mengeksplorasi beberapa peluang potensial untuk meningkatkan kualitas skuad. Salah satu nama unggulan yang muncul dari Liga Portugal adalah gelandang Benfica yaitu Richard Rios. Meskipun memainkan 45 pertandingan musim lalu dan memiliki statistik yang mengesankan dengan total 8 gol serta 6 assist, mantan bintang Palmeiras itu tampaknya siap mencari tantangan baru. Laporan tersebut menambahkan bahwa Milan adalah salah satu klub yang mulai menanyakan situasinya dan melakukan penyelidikan awal. Kontak informal sedang berlangsung untuk memastikan ketersediaannya untuk pindah ke Italia dan memastikan seperti apa tuntutan dari Benfica. Sebelumnya, raksasa Portugal itu membelinya dari Brazil dengan mahar sebesar 27 juta euro dan kontraknya sendiri masih berjalan hingga 2030. Namun saat ini, Atletico Madrid, Bournemouth, dan Napoli telah antre untuk mendapatkannya. AC Milan telah mengajukan tawaran resmi kepada PSG untuk Gonzalo Ramos menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Milan telah mengajukan tawaran resmi kepada PSG dan negosiasi ini sedang berlangsung. Begitu pula diskusi dengan agennya yaitu Jorge Mendes. Rossoneri ingin bergerak cepat untuk mengamankan jasanya. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Milan akan menandatangani striker top dan AC Milan telah mengajukan tawaran resmi kepada PSG untuk Gonzalo Ramos. Negosiasi dimulai dalam 24 jam terakhir dengan agen pemainnya yaitu Jorge Mendes. Negosiasi
sekarang berjalan lancar antara Milan dan PSG. Ada tim lain dalam perlombaan dan AC Milan tidak sendirian dalam perburuan ini. Mereka akan segera mencoba menyelesaikan kesepakatan sesegera mungkin untuk membawakan Ruben Amorim striker yang sangat kuat seperti Gonzalo Ramos. Ungkapnya, Ramos saat ini berusia 25 tahun sehingga dia dinilai sedang berada di puncak masa jaya dan sejauh ini dia telah memenangkan 2 Liga Champions. Sebagian besar karirnya di Paris hanya menjadi pilihan kedua, tetapi Ramos tetap mampu mencetak 41 gol dalam 131 penampilan. Sementara sebelumnya bersama Benfica, dia berhasil mencetak 41 gol dalam 106 pertandingan. Masih ada masalah yang menyebabkan pemutusan kontrak Massimiliano Allegri dengan AC Milan terhambat menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Allegri sedang berlibur di Sardinia dan sedang menunggu kabar dari pengacaranya mengenai pemutusan kontrak dengan Milan sehingga dia dapat memulai karir yang baru. Napoli tampaknya tidak terburu-buru mengingat Aurelio De Laurentiis memiliki beberapa pertemuan pada minggu ini. Pelatih kelahiran Livorno itu sedang berkomunikasi dengan Diavolo, tetapi situasinya dinilai tetap tinggi karena masalah paket pesangon. Tepat 30 hari setelah kepergian dari Milanello, tetapi hingga saat ini belum ada kesepakatan yang tercapai. Di sisi lain, Napoli tampaknya akan tetap menunggu sang pelatih bergabung dengan mereka. Namun kesabaran ada batasnya dan kesabaran De Laurentiis tampaknya hampir habis karena pemilik Napoli tidak ingin menunggu perselisihan ini selesai lebih dari minggu ini. Jadi akan ada dua skenario yang bisa terjadi. Pertama, Rossoneri membayar pesangon untuk Allegri serta stafnya yang harus hadir dalam 48 hingga 72 jam ke depan. Kedua adalah pengunduran diri dari Allegri dan kemudian dia mengajukan gugatan ganti rugi dengan jaminan dari FIGC. Sementara itu, Claudio Filippi telah memutuskan kontraknya dengan AC Milan dan tidak akan mengikuti Allegri ke Napoli karena dia akan bergabung dengan Fabio Paratici di Fiorentina. Sementara itu, anggota staf Allegri lainnya yaitu Bernardo Corradi tidak akan kembali bekerja dengan Max karena mantan striker Chievo dan Lazio itu segera menandatangani peran pelatih kepala utama pertama kalinya bersama Sampdoria. AC Milan tampaknya akan tetap mempekerjakan Marcus Kroos di masa depan menurut sebuah laporan. Bild melaporkan bahwa nama Marcus tetap dipertimbangkan secara serius karena klub siap menyodorkan investasi besar kepadanya. Pada akhir Juni, Eintracht Frankfurt tidak bersedia melepas orang penting seperti Marcus dan Timo Hardung yang akan membuat mereka mengalami kekosongan di manajemen. Saat ini Frankfurt memang tidak bersedia melepas sang direktur, tetapi semuanya dapat berubah seiring berjalannya waktu. Pada jendela transfer musim dingin nanti, Marcus memiliki klausul pelepasan di dalam kontraknya yang akan dapat diaktifkan oleh Bayern Munchen, Borussia Dortmund dan beberapa klub top Premier League. Meskipun transfer ke AC Milan telah gagal dan tidak adanya akses Rossoneri untuk mengaktifkan klausul tersebut, tetapi masa depan Marcos tetap terbuka. Kontraknya sendiri akan berakhir pada tahun 2028, tetapi pembaruan kontrak tampaknya akan sulit dilakukan karena berbagai alasan. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Atalanta ingin menggoda beberapa gelandang AC Milan dan salah satunya adalah Samuel Ricci menurut sebuah laporan. Milan News mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa direktur olahraga Diavolo yang baru mungkin akan segera mendapatkan telepon dari Deladea. Selain Ardo Jasari yang telah dikaitkan dengan mereka dalam beberapa hari terakhir, Atalanta sekarang juga mempertimbangkan untuk merekrut Ricci. Mantan bintang Torino itu sangat disukai oleh Maurizio Sarri yang merupakan pelatih baru Atalanta. Milan sendiri harus menggelontorkan biaya sebesar 22 juta euro ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkannya dari Torino setahun yang lalu dan penilaian saat ini untuk Ricci sekitar 20 juta euro demi menghindari kerugian modal. Nasib Ricci sendiri sangat bergantung pada keputusan akhir apakah Ruben Amorim akan memanfaatkan tenaganya dalam skema double pivot atau tidak. Skema ini akan mengandalkan satu gelandang bertahan dan gelandang box to box. Tampaknya Ricci jelas akan sangat cocok untuk salah satu dari peran itu. AC Milan kembali tunjukkan minat kepada Kerim Alatbegovic setelah gol di Piala Dunia menurut sebuah laporan. Claudio Raimondi berbicara di Sport Media Asia dan membahas mengenai minat Rossoneri terhadap pemain Bosnia itu telah kembali dihidupkan. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Milan telah kembali ke pemain yang mereka ikuti dalam beberapa bulan terakhir ketika Iglitare masih menjadi direktur olahraga, yaitu Kerim Alatbegovic, pemain sayap kelahiran 2007 dan Salzburg dan Bosnia yang menelan biaya sebesar 22 juta euro. AC Milan juga telah mengetahui bahwa klub lain baik dari Italia maupun Inggris juga tertarik dengan talenta muda asal Bosnia itu. Ungkapnya, setelah golnya bersama Bosnia di Piala Dunia, tentu saja tidak mengherankan jika pada akhirnya banyak yang akan bersaing untuk mendapatkan pemuda itu. Setelah golnya bersama Bosnia di Piala Dunia, tentu saja tidak mengherankan jika pada akhirnya banyak yang akan bersaing untuk mendapatkan pemuda itu. Ini jelas akan menjadi transfer yang menantang untuk membawanya ke San Siro, namun minat dari Diavolo tampaknya bisa menjadi awal yang baik.